part 2-nya. Catat. Ya ada cara berpikir semacam ini. Jadi rupiah orang desa kan nggak pakai dolar. Jangankan dolar, orang desa rupiah aja jangankan nggak punya. Dolar lagi dipersoalkan. Saya kira itu. Tepuk tangan Suparman Marzuki. Tentang Orang jadi admin. HAM berat masa lalu. Seingat saya ketika dari masa ke masa, French Fries 2000 tak pernah berubah rasa. Menjadi pelopor menciptakan kenikmatan snack kentang. Beda generasi, satu selera. Setiap gigitan terasa nikmatnya. Terbuat dari kentang pilihan dari bahan alami. Varian level 3, pedasnya mantap. French Fries 2000 tak tergantikan. I like it. di balik positivisme hukum yang untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu selalu dibuat aturan-aturan berlindung di bawah aturan-aturan resmi bahwa ini tidak bisa dari hukum acara, tidak bisa dari sudut pembuktian, tidak bisa. Gagal. Aku buat bencong aja. Pelanggaran HAM berat di masa lalu itu Kejaksaan Agung dan Komnas HAM sudah mengatakannya harus masuk pengadilan, Kejaksaan Agung bilang tidak bisa. Terus bolak-balik dilempar ke DPR, DPR-nya juga buang badan. Oleh sebab itu pada tahun 2022 ya, kami di pemerintah udahlah kalau yang itu tidak jalan, kita buat penyelesaian untuk korbannya, karena korban-korban yang bukan pelaku kejahatan itu, korbannya keluarga yang terbunuh, kemudian ada yang rumahnya hilang terbakar, kemudian ada yang dukun santet di Banyuwangi itu, ada yang pesantrennya sampai sekarang bubar karena kiainya dibunuh dengan tudang dukun santet. Di Jawa Timur ada keluarga yang keracunan karena sumurnya dikasih racun dan sebagainya. Itu keluarganya, korbannya ini kita santuni. Penyelesaian non yudisial, isinya itu penyelesaian non yudisial, tapi yang yudisial tetap diusahakan karena tidak ada daluarsanya itu yudisialnya sampai sekarang. Nah, sebab itu upaya-upaya menggelapkan sejarah seperti itu dilakukan Pak Suparman tadi, itu menurut saya ya agak biadab juga ya terhadap kemanusiaan kita. Dan penyelesaian non yudisial itu korbannya, bukan pelakunya. Nah, pelakunya itu urusan Kejaksaan, Komnas HAM dan DPR. Itu saling lempar bola itu, sehingga sampai sekarang tidak jalan. Karena begini ya, yudisial itu kita sudah membawa 34 terdakwa pelaku pelanggaran HAM berat, itu pun yang kronologinya. Yang 33 itu bebas karena dari sudut positivisme tadi, buktinya tidak bisa ditemukan lagi, pelaku aslinya tidak ada, saksi-saksinya tidak ada, gitu, sehingga bebas semua dan tidak ada yang bisa menentukan. Karena kalau hukum acara itu kalau orang dibunuh itu kan harus jelas dibunuh dengan apa, yang berapa terjadinya, otopsi pelakunya siapa, yang memerintahkan siapa dan bagaimana perintah itu kalau pelanggaran HAM berat. Nah, itu tidak ditemukan, sehingga semuanya bebas. Ada satu yang dihukum, Guterres jatuh hukuman sampai tingkat kasasi, tetapi kemudian di tingkat BK dibebaskan. Sadi semuanya sampai sekarang bebas. Nah, kalau begitu cara permainan politik menggunakan positifisme hukum ini, maka kita di Kemenko Polhukam waktu itu kita cari korbannya dong, gimana aja hidupnya ada berapa, di Aceh berapa, kita sambungin semua. Ada yang minta masjid, kau minta masjid, ayo kau minta apa, minta rumah Pak, ini rumah kami dulu terbakar, kita bangunkan Pak, ini anaknya dan sekolah kita kasih beasiswa. Itu korbannya. Jadi sampai sekarang belum pernah ada penghapusan terhadap keputusan Komnas HAM, belum pernah. Jadi kita katakan yang diputuskan oleh Komnas HAM itu sudah final, sudah menjadi sejarah, nggak bisa dihapus. Karena Komnas HAM nanti hasilnya di akhir. Undang-undang itu dibentuk karena MPR, bahwa Komnas HAM yang melakukan, yang menentukan bahwa
Jadi Tara kita tata tidak pernah menghapus tara tata 13 peristiwa eh yang belum tuntas tara itu, tata tetapi kita korbannya kita dari kita santuni keluarganya yang semuanya menderita karena menjadi korban penjarahan. Baik, Mahfud, betul kan, Mahfud? Yang disampaikan Pak Mahfud tadi dalam bacaan saya, desain yang dilakukan oleh Kemenkominfo itu mestinya ditindaklanjuti oleh pemerintahan sekarang. Tapi kita tidak mendengarkan apa yang dilakukan di pemerintah sekarang. Kehormatan, hari ini kita ada dari Komnas HAM. Mas Amir masih ada nggak, Mas Amir? Saya ingin dengar dari Mas Amir. Dari sisi itu kira-kira ada Mas Amir ya? Mas Amir, ini kita bicara tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang kata Pak Mahfud tadi itu Komnas HAM yang diberikan kewenangan. Maju dikit sambil menjawab pertanyaan saya, kira-kira kenapa pemerintah tidak menyelesaikan itu atau tidak meneruskan yang ketika itu diapresiasi oleh publik. Ada peristiwa oleh PBB kata Pak Mahfud ya, oleh PBB, dan itu diberitakan di berbagai media. Semanggi 1, Semanggi 2, Semanggi Sakti segala macam. Gak ada bau-baunya sekarang. Silakan Mas Amir dijelaskan pada kita. Naikin satu oktav apa yang Gibran Jokowi itu udah itu. kacau mania Mari kita pandang ke depan apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. kami jatuh Kalau Mas Ari 98 tampil dengan heroik, ada banyak korban, lalu datang 38 tahun kami hari jatuh apa jahat komentar Anda, pandangan Anda pada negeri ini setelah 28 tahun reformasi? Demokrasi udahlah ini hasilnya ya sumber